Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atma'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan saksiyah ataupun biografi ataupun profil 4 wanita penghulu surga. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran dan teladan daripada mereka ini. Profil wanita pertama telah kita pelajari panjang lebar, yakni Maryam binti Imran alaihissalam. Profil wanita kedua, Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW, juga telah kita pelajari sama panjang lebar. Sekarang kita akan pelajari biografi dan profil wanita ketiga yang menjadi penghulu surga, Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keteladanan daripada Ummul Mukminin yang satu ini memberikan kita panduan dalam menjalani kehidupan sebagai orang mukmin maupun seorang mukminah. Sebelumnya saya ingin sedikit menyampaikan tentang latar belakang, sedikit background daripada Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Seperti sedia maklum, semua orang Islam tahu bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkahwin dengan Khadijah Ummul Mukminin Al-Kubra, beliau bukan lagi seorang anak dara. Sebaliknya, beliau ada seorang janda yang sudah punya anak. Dari segi umurnya pun boleh katakan berbeza jauh dengan Rasul SAW. Lebih kurang berbeza 15 tahun. Baginda berumur 25, sementara Khadijah radhiyallahu anha berumur 40 tahun. Berstatus janda dan sudah punya anak. Bahkan Khadijah Al-Kubra sebelum kawin dengan Rasul SAW, beliau telah berkawin sebanyak 2 kali. Ini saya sampaikan dahulu.
Perkawinan pertama Khadijah yakni dengan seorang lelaki yang bernama Atiq bin Aid. Atiq bin Aid bin Mahzub. Dan melahirkan seorang perempuan, anak perempuan, yang diberi nama Hindun. Bernama Hindun. Ya qadarullah, keluarga mereka tidak kekal lama karena suaminya meninggal. Habis iddah, Khadijah Al-Kubra kawin semula dengan laki lain yang merupakan suami beliau yang kedua. Nama suami kedua yakni Abu Halah. Abu Halah At-Tamimi. Suami Khadijah kedua Abu Halah At-Tamimi. Perkawinan Khadijah Al-Kubra dengan suami yang kedua Abu Halah At-Tamimi dikurniakan 3 orang anak. 3 orang anak. Yang pertama diberi nama anak yang sama dengan anak hasil perkawinannya dengan suami pertama, yakni Hindun. Jadi anak dari suami pertama namanya Hindun. Anak pertama dari suami keduanya pun diberi nama Hindun. Jadi Hindun dengan Hindun, adik-beradik seibu, lain bapa. Anak kedua namanya Halah. Halah. Dan sebab itulah suaminya dipanggil Abu Halah. Yang nama sebenarnya jadi Malik bin Nabash. Nama suami Khadijah kedua namanya Malik bin Nabash. Tapi karena anaknya lelaki namanya Halah, maka dipanggilnya Abu Halah. Dan itu dah kebiasaan orang Arab panggil nama ayah dengan nama anaknya ditambah Abu. Ya, ditambah Abu. Anak yang ketiga dari perkawinan yang kedua dengan Malik bin Abbas yang nama kunyahnya Abu Halah, yakni Tohir. Nama anak ketiga Tohir. Ya, sekalian, ini bermakna kita tahu ketika Nabi SAW kawin dengan Khadijah Al-Kubra, Khadijah sudah berstatus janda 2 kali, umur sudah 40 tahun, dan punya 4 orang anak. Hasil perkawinan 2 kali sebelumnya. Rasulullah baru 25 tahun. Nah, ini menarik sedikit Rafi dari. Tapi, Masya Allah, beliau adalah punya keteladanan yang luar biasa bagi orang Muslim, sama ada Muslim atau Muslimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkan bagi nabinya seorang istrinya yang pertama dinikahinya, Khadijah Al-Kubra. Khadijah Al-Kubra. Khadijah Al-Kubra sebagai istri pertama Nabi sebelum Nabi dilantik jadi Nabi. Jadi lebih kurang 15 tahun sebelum Nabi diangkat oleh Allah menjadi nabinya. Masih jadi manusia, orang biasa lah, orang Arab biasa. Khadijah lah yang tukhaffifu anhu mayusibuhu.
peranannya sangat besar karena sentiasa meringankan apa-apa bebanan yang menimpa Nabi. Sentiasa membantunya. Jika Nabi susah, ia ikut mencari jalan penyelesaiannya. Wa tu'inuhu ala hamli takalifir risalah. Dan nanti bila Nabi, setelah Nabi jadi Nabi pun, Khadijah Al-Kubra, perempuan yang paling gigih memberikan pertolongan dan bantuan kepada Rasul dalam melaksanakan tugas kenabian. Tugas kenabian. Beliau adalah wanita pertama yang dikawini oleh Nabi SAW. Bahkan, sungguh pun Khadijah Al-Kubra ini hidup dalam masa jahiliyah. Nabi belum jadi Nabi, maknanya hidupnya pada zaman jahiliyah lah. Dan kita telah kenali bagaimana perangai, karakter, sifat orang jahilah secara umumnya. Dahlah agamanya syirik, akhlaknya ya tidak mengenal apa yang dipanggil budi pekerti yang luhur. Siapa yang kuat itulah yang menang. Dan seterusnya. Tapi tahukah kita, Khadijah binti Khalid Al-Kubra radhiyallahu anha sungguh pun hidup di tengah-tengah masyarakat yang bolehkan rusak dari semua aspek kehidupannya. Akidahnya rusak, agamanya rusak, akhlaknya rusak, pergaulan sosialnya rusak. Tapi Khadijah mendapat gelaran yang sangat mulia daripada kaumnya. Gelaran beliau jadi At-Tahirah. Subhanallah. Gelaran yang disematkan pada diri Khadijah Al-Kubra ini semasa jahiliyah. At-Tahirah. Tahirah itu maknanya, kalau terjemahan harfiah, yakni perempuan yang suci, yang baik. Sementara suaminya, Rasulullah SAW yang waktu itu belum jadi Nabi. Belum jadi Nabi. Ketika umur Nabi 35 tahun, sejarah menyatakan, berlaku peristiwa Ka'bah runtuh. Lalu orang kafir Makkah berpakat untuk mendirikan sebuah Ka'bah. Gotong royong istilahnya. Tiba akhirnya, langkah terakhir dalam penyempurnaan mendirikan Ka'bah, meletakkan Hajar Aswad. Kan bergaduh suku-suku Quraisy waktu itu. Siap mereka merasa yang suku mereka yang paling berhak meletakkan. Suku kami yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Suku B, kami yang paling berhak. Bergaduh. Karena mereka percaya siapa yang berjaya meletakkan. Mungkin boleh di-off-kan dahulu dia punya audio. Karena suku Quraisy yakin siapa yang berhak meletakkan, yang berhak meletakkan Hajar di tempatnya, dianggap orang yang paling mulia. Hajar Aswad hanya satu. Sedangkan ramai suku yang berebut. Nabi SAW punya idea yang luar biasa. Punya undi. Akhirnya Nabi lah yang mendapat undian. Maksud itu belum Nabi, baru Muhammad bin Abdullah. Namanya baru Muhammad bin Abdullah. Orang Quraisy panggil Abul Qasim. Karena Nabi punya anak dengan Khadijah, namanya Qasim. Nabi Abul Qasim. Abul Qasim yang mendapat undian, dan dia yang berhak meletakkan Hajar di tempatnya. Nabi tahu karena diberi hak kuasa, Nabi boleh letakkan sendiri dengan tangannya. Tapi Nabi sangat bijaksana. Dibentangkan kain, setiap ketua suku Quraisy memegang di ujung kain.
Kalau 4 orang lah. Masing-masing memegang kain. Dan Nabi lah meletakkan hajat di atas kain itu, lalu dibawa dekat dengan tempatnya, dan Nabi angkat kaca itu, letak. Nabi sangat bijaksana. Nabi mau semua ketua suku Quraisy merasa ikut meletakkan hajat di tempatnya walaupun tidak memegangnya. Karena mereka cukup yakin siapa yang meletakkannya dianggap bangsa yang paling mulia. Dan dengan peristiwa inilah Muhammad bin Abdullah yang waktu itu dipanggil Abul Qasim oleh orang Quraisy diberi gelaran Al-Amin. Tengok. Lelaki yang sangat-sangat boleh dipercayai. Istrinya Khadijah ini masih hidup dalam masa jahiliyah, dapat gelar At-Tahirah. Perempuan yang suci. Tidak mudah jamaah sekalian. Seorang perempuan mendapat gelaran perempuan yang suci ketika seorang itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang rusak. Yang rusak. Tidak mudah orang mendapatkan gelaran orang ini paling jujur, sedangkan ia hidup di tengah-tengah masyarakat yang semuanya penipu. Tidak mudah. Tidak mudah orang mendapat gelaran dari masyarakatnya sebagai orang yang baik, yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang semuanya jahat belaka. Tapi Khadijah Al-Kubra, tanpa meminta, merayu-rayu untuk disanjung oleh masyarakat jahiliyah, dengan sukarela masyarakat jahiliyah memberikan gelaran At-Tahirah, perempuan yang suci. Dari situ maknanya kepribadian Khadijah Al-Kubra sebelum pun suaminya jadi nabi sudah sangat-sangat mulia. Sama dengan kepribadian suaminya Muhammad bin Abdullah yang dapat gelar Abul Qasim, yang waktu itu belum dilantik jadi nabi, pun sangat-sangat terhormat, sangat-sangat mulia dalam pandangan kafir Quraisy. Sehingga mereka dengan senang hati, penuh dengan kesedaran, memberikan gelaran kepada Muhammad Al-Amin. Jadi Al-Amin berjodoh dengan At-Tahirah. Ini sebelum Nabi jadi Nabi. Sebab saya kata tidak mudah mendapat gelaran Al-Amin untuk seorang dengan Amin yang hidup di tengah-tengah masyarakat semuanya pembohong. Tidak mudah seorang perempuan mendapat gelar At-Tahirah sedangkan dia hidup di tengah masyarakat yang semuanya kotor dan rusak belaka. Dan saat itulah dua manusia suci pilihan Allah ini dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kemawinya di Makkah, kita tahu umurnya baru 25 tahun. Sementara umur Khadijah 41 tahun. Walam yatazawwaj alayya sallallahu alaihi wasallam muddat hayati hina matat an 65 sana. Masya Allah. Dan jamaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkahwin dengan perempuan lain, wanita lain, sepanjang perkawinan Nabi dengan Khadijah. Bahasa mudah, Nabi tidak pernah memadukan Khadijah sepanjang hayatnya. Hingga Khadijah radhiyallahu anha wafat. Satu-satunya istri Nabi yang dikawini oleh baginda Nabi mula daripada sebelum Nabi jadi Nabi, 15 tahun sebelum jadi Nabi, hingga Nabi jadi Nabi, lebih kurang 10 tahun. Sebab
perkongsian hidup Nabi Muhammad dengan Khadijah Al-Kubra. Perkongsian hidup. Mereka hingga Khadijah mati itu selama lebih kurang 25 tahun. 25 tahun. Sejarah mencatat begitu. Yakni ketika Khadijah meninggal, umur Nabi 50 tahun. Masa kahwin 25 tahun. So, selama 25 tahun mereka berkongsi hidup. Dan Nabi yang waktu itu, jangan tambahkan saja lah. Kalau umur Nabi ketika Khadijah wafat 50 tahun, umur Khadijah berapa tahun ketika wafat? Jamaah boleh teka sendiri. Tolong jawab. Matematiknya macam mana? Umur Nabi 50 tahun ketika Khadijah wafat. Masa Nabi kahwin dengan Khadijah, umur Nabi 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Sekarang umur Nabi 50 tahun. Maknanya umur Khadijah waktu itu berapa meninggal? 65 tahun. 65 tahun. Ya. 65 tahun. Kalau untuk ukuran orang hari ini minta maaf, meninggal 65 tahun dia kata masih muda. Itu orang sekarang. Mudanya 65 dah meninggal. Patutnya 96 baru meninggal. Itu orang sekarang. Orang sekarang lebih mementingkan minta maaf. Akhir zaman di zaman sekarang sering orang berpikir kurang tepat terhadap umur. Persepsi umat Islam akhir zaman kurang tepat terhadap hakikat umur. Mereka lebih mengutamakan kuantiti umur, bukan kualiti umur. Sedangkan dalam Islam, Islam suruh kita agar kita mengambil berat tentang kualiti umur. Kuantitinya itu terserah Allah. Berapa lama kita hidup, itu kan Allah dah tetapkan. Dah tetapkan. 20 tahun ke, 50 tahun ke, 60 tahun ke, 100 tahun. Itu dah tetapkan oleh Allah aja. Tapi kualiti umur, baik ataupun buruk, ada nilai atau tidak, umur itu dimanfaatkan atau tidak, itu ikhtiar kita. Itu pilihan kita. Akhirnya kita bingung. Kita ingin campur tentang apa yang Allah telah tetapkan, tapi kita tak kisah tentang apa yang Allah beri kepada kita, pilihan kepada kita. Jadi ini perlu dipahami benar. Agar kita punya persepsi yang betul tentang apa yang dipanggil umur. 65 tahun sudah meninggal. Sudah meninggal. Dan seperti mana kita maklum, beliau adalah ibu bagi anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya. Semua anak Nabi itu ibunya adalah Khadijah Al-Kubra, kecuali anak Nabi yang bernama Ibrahim, yang meninggal ketika umurnya baru lebih kurang setahun setengah, 16 bulan. Lebih kurang. Ibrahim. Karena ibu Ibrahim, yakni Maria Al-Qibtiyah, seorang hamba abdi yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya semuanya adalah anak kepada Khadijah. Dan dahulu pernah kita pelajari, anak pertamanya Qasim. Sehingga Nabi mendapatkan Abul Qasim semasa jahiliyah. Anak kedua namanya Abdullah. Nabi beri nama Abdullah. Dua lelaki. Semua meninggal masa kanak-kanak.
Yang ketiga perempuan, namanya Zainab. Zainab. Yang keempat pun perempuan juga, namanya Ruqayyah. Yang kelima, perempuan juga, namanya Ummu Kulthum. Dan yang bungsu juga perempuan, namanya Fatimah. Subhanallah. Subhanallah. Tentang Fatimah telah kita pelajari pada siri yang lepas. Jemaah sekalian, beberapa keistimewaan, kelebihan yang dimiliki oleh Khadijah Al-Kubra. Khadijah Al-Kubra yang patut dicontohi, diikuti oleh setiap mukmin, lelaki maupun perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan tentang kelebihannya, hatta istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anha. Beliau pernah berkata, Aisyah pernah berkata, "Ma ghirtu min imra'atin, ma ghirtu min Khadijah, min kathrati dzikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam laha." Allahu Akbar. Ini ucapan Aisyah Ummul Mukminin. Ma ghirtu min imra'atin. Aku tidak pernah punya rasa cemburu. Mana aku sangat cemburu. Belah, memang cemburu gila lah, kata orang. Jealous sungguh lah. Aku tak pernah punya sifat cemburu. Maghirtu min Khadijah. Seperti mana cemburu aku terhadap Khadijah. Dari sekian banyak perempuan, khasnya istri-istri Nabi, yang paling dicemburui oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau sini buat pengakuan, Khadijah Al-Kubra. Pasal apa? Kata Aisyah, min kathrati dzikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam laha. Ya, kan Nabi ini sering kali selalulah menyebut-nyebut nama Khadijah. Walaha, beliau sudah lama meninggal. Sering menceritakan kebaikan arwah kalau bahasa sekarang. Pilih arwah. Bahkan jika suatu saat katalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi setetamu, ada tamu datang jumpa Nabi, dan tamu itu yakni adik-beradik Khadijah. Bila adik-beradik saudara Khadijah ni datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan main seronoknya Rasulullah SAW. Nabi menyembelih seekor kambing untuk menjamu keluarga arwah, kalau bahasa sekarang, menghormatinya. Bahkan ini daripada Aisyah radhiyallahu anha juga ada sini, yang dikatakan oleh Bukhari Muslim. Amarahullahu ayubashiraha. Nabi sembelih kambing, lalu Nabi potong, Nabi kerat sebagian dagingnya yang cantik, yang elok, diberikan kepada keluarga arwah. Cinta Nabi kepada Khadijah, walaupun Khadijah sudah meninggal lama, Nabi tunjukkan sekarang kecintaannya kepada keluarga Khadijah. Suka diberinya hadiah, suka dijamunya, dan Nabi cukup seronok jika ada keluarga arwah datang ziarah ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Aisyah ni cemburunya luar biasa. Aisyah cemburu sekali. Maghirtu ala hadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghirtu ala Khadijah.
Aku tak pernah punya sifat rasa cemburu melebihi daripada cemburu aku pada Khadijah Al-Kubra. Ma ra'aituha walakin kan Rasulullah yukthiru dzikrah. Karena Nabi selalu menyebut-nyebut kebaikannya. Selalu menghormati dan menghargai, meraihkan, menjamu jika ada ahli keluarnya datang ke rumah. Bahkan Nabi sering menyembelih seekor kambing atau apalah yang Nabi miliki. Lalu sebagian dagingnya diberikan kepada orang yang pernah akrab dan dekat dengan Khadijah. Bayangkan. Itu dilaku di depan Aisyah radhiyallahu anha. Tuma yaqta'u tengok. Rubama dhabaha syat. Nabi sering kali sembelih kambing. Syatun, itu kambing. Tuma yaqta'uha a'dha'a. Kemudian Nabi potong sebagiannya, mungkin pehanya ke, mungkin apalah, daging apa ke. Tuma yab'adhuha fi soda'iq Khadijah. Lalu Nabi antar, kami berikan kepada teman-teman baik arwah Khadijah. Aisyah selalu melihat seperti itu. Jadi ini sunnah, tidak salah. Jamaah sekalian, kalau kita sangat menyayangi pasangan hidup kita, sama ada masih hidup atau juga selepas meninggal, kita boleh juga meneruskan kasih sayang itu, bukan pada si mati, kepada orang-orang yang dekat dengan arwah. Silakan. Ini contoh yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sunnah itu. Saya tak kata kenduri ya, sebab ya ada apa kelapangan, ada kelebihan kambing disembelih dah gitu aja, tak ada sempena-sempena. Itu jamu-jamu itu. Wallahu alam, banyak ulama mentafsirkan hadis ini. Farubama qultu lahu, sehingga aku sering kali menegur Rasulullah SAW, kata Aisyah. Ka'annahu lam yakunu fid dunya imra'atun ila Khadijah. Seakan-akanlah di dunia ini tak ada perempuan selain Khadijah. Kata Aisyah. Aku sering tegur Nabi. Aku sangat cemburu. Aisyah sebut nama arwah, buat jamuan untuk jamu orang-orang dekat dengan Khadijah, keluarganya, sembelih kambing, diberikanlah sebagian daging kepada kawan-kawan karib arwah. Khadijah kata, seakan-akanlah, seolah-olah tak ada wanita lain di dunia selain Khadijah. Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, innaha kanat wa kana li minha waladun. Ini hadis Bukhari. Sahih hadisnya. Dalam kitab Bukhari nomor hadis 3818. Yang ada kitab Bukhari boleh dirujuk sana. Apa jawab Nabi ketika ditegur oleh Aisyah, seakan-akan tak ada perempuan lain selain Khadijah. Khadijah. Nabi kata, wahai Humairah, wahai istriku, surah Khadijah itu begini, Khadijah itu begitu. Dan darinya aku dikurniakan anak oleh Allah SWT. Nabi sebutkanlah kebaikan Khadijah. Khadijah itu orangnya begini. Yang semua itu tak pernah dilakukan oleh siapa pun. Sama ada lelaki atau perempuan. Nanti saya sebutkan apa yang dilakukan oleh Khadijah kepada Nabi. Kelebihan yang orang lain tak melakukannya. Wah, kebaikan yang dilakukan oleh Khadijah itu benar-benar sesuatu yang sangat-sangat bermakna bagi kehidupan Nabi. Lebih-lebih lagi ketika Nabi dilantik oleh Allah menjadi Nabi di Makkah. Lagi kita tahu cabarannya sangat kuat. Khadijah itu orangnya begini. Jadi wajarlah kalau aku sangat menghargai. Bukan aku tak suka kamu, tapi Khadijah tetap aku ingati. Sampai begitu sekali. Sehingga Aisyah sendiri buat pengakuan. Tidak pernah aku punya rasa cemburu melebihi daripada sifat cemburuku kepada Khadijah. Bahkan dalam hadis yang baru saya sebutkan tadi, macam tak ada perempuan lain selain Khadijah. Allah Akbar. Jadi biasa aja mas ya rupanya. Cemburu itu manusiawi. Itu fitrah. Jadi jangan pikir keluarga Nabi itu tidak ada punya. Ya mereka ini manusia biasa.
Cemburu itu biasa, tapi taklah sampai mereka melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Dan itu istri Rasulullah. Jangan kita pikir, oh istri Rasulullah mana bebas daripada. Tidak. Tidak. Dan itu wajar karena itu namanya sifat manusia, naluri manusia yang paling yang asal fitrahnya macam itulah. Bukan Nabi maknanya tidak sensitif ya, kepada hati istrinya yang masih hidup ya, bukan. Nabi itu orang sangat adil. Orang yang baik akan diakui kebaikannya oleh Nabi. Dan Nabi akan sentiasa mengingatinya. Dan Nabi tidak akan menghilangkan, menafikannya hanya karena orang yang di depannya tidak menyukainya. Tidak. Aisyah itu kekasih Nabi. Betul. Betul. Tapi sayang Nabi kepada Aisyah tidak menjadi penghalang bagi Rasulullah untuk tetap mengakui kebaikan, budi yang diberikan oleh arwah Khadijah kepadanya, lebih-lebih lagi di awal kenabiannya. Sebab kalau kita, istilah sekarang kan kita akan ambil, janganlah itu menyuruh perasaan istri dia. Tak apalah, tak payah cita-cita lah. Nabi tidak. Nabi tidak. Sebab Nabi melakukan semuanya hanya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Mengakui kebaikan orang lain, itu adalah perintah agama. Menafikan kebaikan orang lain hanya karena ingin menyenangkan hati orang yang satunya, itu kesalahan agama. Yang penting apa kata Allah. Bahkan Nabi berusaha bersungguh-sungguh agar Aisyah dapat menerima perbuatan Nabi. Nabi tidak melakukan kesalahan. Dari segi agama, Nabi tidak melakukan kesalahan. Ketika masih terus mengingati Khadijah, lebih baik kebaikannya, menjamu orang yang baik dengannya, dan seterusnya. Itu bukan satu kesalahan. Jadi jika Aisyah tidak menyukainya, apakah hanya karena istri kesayangan tidak menyukai, lalu Nabi menghentikan sesuatu yang tidak salah? Inilah poinnya. Hidup itu kena begitu. Benda yang baik tetap diteruskan. Orang yang dicintai tidak menyukai pasangannya memberikan kebaikan, tidak boleh jangan alasan untuk tak apalah, karena awak tak suka, tak apalah, kalau itu aku berhentilah. Oh, bukan. Karena tidak ada kepentingan apa-apa. Justru orang yang tidak menyukai, katalah Aisyah tidak menyukainya, hendaklah belajar, terus belajar untuk menerima, untuk memahami, untuk ridha, bahkan menyokong dan seronok, suka. Nabi sentiasa menghargai jasa orang lain walaupun telah meninggal. Nah, itu pengajarannya. Memang tidak mudah. Tidak mudah. Karena contoh macam Aisyah dan perlu melawan diri sendiri. Kan itu karena diri sendiri. Kan zaman sekarang cemburu itu kan sebenarnya diri sendiri. Perlu dilawan sendiri. Jadi dia musuhnya sebenarnya bukan perbuatan Nabi. Yang perlu dilawan oleh Aisyah bukan perbuatan Nabi yang tak salah. Yang perlu dilawan oleh Aisyah, yakni diri sendiri. Kenapa aku cemburu? Nah, bukankah itu maknanya hawa nafsu? Hawa nafsu. Baik. Itu ya. Jadi luar biasa. Baik, sekarang saya ingin sampaikan ya Mas sekalian. Beberapa kelebihan, kemuliaan yang ada pada diri Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid yang mungkin orang lain tidak mempunyainya. Yang pertama, Khadijah Al-Kubra adalah awalu man amana billahi wa rasulih. Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid adalah orang pertama, bukan perempuan pertama,
orang pertama, manusia pertama yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Manusia pertama yang menerima ajaran Nabi. Ketika Nabi dilantik jadi utusan Allah, menyampaikan dakwah Islam, orang pertama yang mengakui kebenaran ajaran Nabi, yakni mengesahkan Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan meyakini bahwa Muhammad itu utusannya, Khadijah Al-Kubra, Ummul Mukminin. Tengok. Jadi umat Islam pertama punya Nabi itu istrinya. Masya Allah. Awalu man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam nisa. Bal awalu man amana bihi ala itlaq. Khadijah bukan sekadar-kadar perempuan pertama yang bukan perempuan yang beriman pada Allah dan Rasulnya, yang beri ajar Nabi. Bahkan ia orang pertama. Manusia pertama. Fakanat awalu man istama ilal wahyi ilai fi fammi min fammi Rasulullah SAW. Beliau adalah orang pertama yang mendengar wahyu Allah diucapkan oleh Rasulullah dengan mulut baginda Nabi. Bayangkan. Allah bagi wahyu kepada Muhammad sebagai tanda bermulanya kerasulan Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapa orang pertama yang mendengar wahyu Iqra bismi rabbikal khalaq yang Nabi terima daripada Allah melalui Jibril, yang Nabi bacakan? Khadijah Al-Kubra. Mulia sungguh perempuan ini. Waqad ajma'al muslimun ala anna Khadijah binti Khuwailid hiya awal nasi islaman fi hadhil ummah. Dan itu tidak diragukan lagi. Seluruh orang Islam telah bersepakat, telah ittifaq, telah ijma' bahwa Khadijah, yakni manusia pertama memeluk agama Islam dari kalangan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lam yasbikha ilal islami ahadun. Tidak ada seorang pun yang mendahului keislaman Khadijah Al-Kubra. Bermula daripada turunnya wahyu. Qala hatta khasyitu alan nafsi. Ingat, ketika Nabi dapat wahyu pertama di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, seterusnya. Nabi lari dengan segera meninggalkan Gua Hira. Balik. Bahasa kita demam badannya. Sejuk, ketakutan Nabi. Apa yang berlaku dalam Gua Hira ini? Balik ke rumahnya. Nabi kata, hatta khasyitu al-nafsi. Aku takut. Apa yang berlaku padaku membuat aku sangat-sangat takut, kata Nabi. Jumpa Khadijah di rumahnya. Zammiluni, tolong selimuti aku, tolong selimuti aku. Ya, karena badan rasa seram sejuk macam tu. Lam yatataraddad lahdat fi tasdiqihi wa qabuli da'wati. Melihat suaminya ketakutan. Ketakutan. Mungkin wajahnya pucat, menggigil, suaranya mungkin tak jelas. Karena memberitahu pada istrinya baru saja di Gua Hira didatangi makhluk yang tak pernah dikenalinya, menyampaikan wahyu seperti ini, Iqra bismi rabbikal ladzi. Tanpa keraguan sikit pun pada diri Khadijah, beliau terus meyakininya, mengimaninya, menerima dakwahnya. Nabi yang menerima wahyu pun khasyitu alafsi. Aku takut apa yang berlaku pada itu. Tetapi Khadijah, tidak. Aku tidak perlu takut. Bahkan aku yakin. Aku yakin. Apa yang engkau alami itu adalah
kamu dilantik oleh Allah menjadi makhluknya. Qalat mutmainnatan lahu. Khadijah membujuk, menghibur suami kesayangannya dengan berkata, la wallahi la yuhzikallahu abada. Wahai suamiku, demi Allah, aku yakin seyakin-yakinnya, Allah tidak sekali-kali akan menghinakan engkau selama-lamanya. Aku yakin Allah sekali-kali tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Jangan takut, jangan khawatir. Innaka latahmilul kul, latahmilul kal. Sesungguhnya benar bahwa engkau akan menanggung beban yang berat, itu betul. Tapi yakinlah, Allah tidak akan menyusahkan engkau. Seberat apapun bebanan yang Allah berikan pada engkau, tanggung jawab pada engkau, tidak bermakna Allah hendak menyusahkan hidupmu. Allah pasti bantu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq. Allahu Akbar. Dan engkau akan sentiasa memberikan pertolongan, menolong kepada perkara-perkara yang benar. Perkara-perkara yang benar. Kata Khadijah, macam manalah engkau takut apa yang berlaku, sedang aku yakin itu adalah wahyu Allah. Kalau dalam sejarah lagi panjang, saya tak panjang aja mas kan, yakni dia jumpa pakciknya, tanyakan dia ahli kitab, dijawab oleh pakciknya, oh itu adalah Jibril yang pernah datang pada Musa. Makna suamimu bukan mengalami masalah-masalah yang pelik, justru itulah utusan Allah, sebenarnya utusan yang Allah kirimkan kepada Musa. Tapi memang berat dirinya. Nasib suamimu nanti akan diusir oleh kaumnya. Diusir. Dan betul. Bahkan saudara Aisyah ini Hadiah berjanji, kalaulah aku sempat, umurku sempat panjang dan sempat melihat suami berdakwah, niscaya aku akan menjadi pengikutnya. Dan betul lah. Kata Surah bin Naufal itu, Nabi kan akhirnya diusir oleh kaumnya selepas 13 tahun di Makkah. Jadi suamimu bukan apa? Oh itu Nabi, itu malaikat. Itu malaikat. Yang selalu Allah utuskan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi suami itu dilatih jadi nabi. Allahu Akbar. Nabi sendiri pun ketika baru dapat bayu, dia kata pada dia sendiri, khositu ala nafsi, khositu ala nafsi. Aku khawatir lah. Apa yang berlaku pada diriku ini, aku takut semua. Apa agak yang berlaku? Nabi sendiri pun dapat memahami. Tapi Khadijah, jangan khawatir. Aku yakin itu adalah kebenaran mutlak. Aku meyakini kebenaran itu. Dan aku menerima dakwah. Sehingga Khadijah tengok. Pada saat Nabi belum berdakwah keluar. Belum menyeru kaumnya. Di rumahnya. Nabi sudah dapat dukungan yang sangat kuat. Khadijah Al-Kubra yang orang jahilah pernah bagi gelaran At-Tahirah. Mana mungkin At-Tahirah perempuan yang dapat predikat, gelaran At-Tahirah tiba-tiba menjadi orang yang tak betul. Orang yang tak betul. Tengok. Suaminya sebelum jadi Nabi dapat gelar Al-Amin. Begitu jadi Nabi disokong, diimani oleh orang pertama yang mendapat gelar At-Tahirah. Dan kedua-dua gelar ini Al-Amin At-Tahirah itu pemberian daripada kafir Quraisy yang rusak hidupnya. Yang rusak hidupnya. Ini dia. Dan itu diulas panjang lebar oleh pakar-pakar sejarah semasa lain. Imam Az-Zuhri mengatakan begitu juga. Ibnu Ishaq juga mengatakan begitu juga. Ibnu Al-Athir juga kata begitu. Imam Ad-Dahabi juga kata begitu. Bahkan Ibnu Hajar
pernah berkata agak panjang, wa mimma ikhtassat bihi Khadijah sabaqaha nisa'un hadhil ummah ilal iman. Bahwasanya sebagian daripada keistimewaan Khadijah Al-Kubra, ia adalah perempuan pertama, bahkan manusia pertama yang beriman di antara sekian umat Nabi yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasannat dzalika likulli man amanat ba'daha fayakunu laha mithlu ajrihinna. Sehingga Islamnya, imannya Khadijah kepada Nabi dari kalangan pertama ini menjadi ikutan, menjadi teladan dan ikutan bagi orang-orang mukmin selepasnya. Akhirnya yang lain pun, oh kalau gitu aku beriman juga lah pada Muhammad. Oh iyalah, kalau Khadijah yang tohirah pun beriman, aku beriman, aku beriman. Jadi Khadijah telah memberikan contoh yang baik, yang luar biasa. Sedangkan Nabi SAW bersabda, annahu man sanna sunnatan hasanatan fa'amila biha ba'dahu fa'amila biha ba'dahu la kutiba lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'. Siapa saja yang membuat satu teladan, contoh perbuatan yang baik, kemudian perbuatan baik itu diikuti oleh ramai orang selepasnya. Khadijah beriman. Wah, Nabi belum berdakwah keluar. Yang lain pun, aku beriman, aku beriman. Khadijah pun beriman, Khadijah beriman. Maknanya perbuatan Khadijah ini menjadi contoh teladan bagi umat-umat orang-orang lain untuk beriman pada Rasul. Apa kata Nabi? Kutiba lahu ajrun. Kutiba lahu mitlu ajri man amila biha. Orang pertama dari Khadijah akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang mengikutinya selepasnya, tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Allahu Akbar. Khadijah memeluk agama Islam dapat pahala daripada Allah. Terselamat dirinya daripada neraka. Dengan keimanannya, mana ia boleh menyelamatkan dia daripada neraka. Jelas. Orang lain mengikuti jejak langkah Khadijah karena memberikan teladan baik. Khadijah dapat pahala karena perbuatannya diikuti oleh sebanyak orang mengikutinya. Berapa banyak orang mukmin selepas Khadijah? Tak terkira. Dahlah dia sendiri dosanya diampun oleh Allah, dimerdekakan daripada neraka. Pada masa yang sama, dia terus mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang mengikuti jejak langkah selepasnya, sama ada ketika beliau masih hidup maupun ataupun selepas baginda wafat. Dengan keimanannya bebas daripada neraka, dengan bertambahnya pahala yang melimpah-limpah sebanyak orang mengikuti jejak langkahnya, meningkatkan makomnya di surga. Sehingga makom Khadijah di surga tidak sama dengan makom yang lain. Patutlah Nabi memberitahu kita, salah seorang daripada 4 wanita penghulu surga itu Khadijah. Pertama, ia tidak masuk neraka karena imannya. Mukmin sejati. Masuk surga, jelas. Tapi surga itu makomnya lagi tinggi. Apa yang bahkan ia makom sangat tinggi? Satu di antara sebabnya, pahala yang beliau terima berkat keteladanan dan contoh yang diikuti oleh generasi-generasi selepasnya. Ini kata Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar. Dan juga ada ulama sekarang, Ibnu Saleh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi, pernah mengatakan la syakka annaha awwalu man amana bih. Tidak diragui lagi, sama tadi saya katakan, bahwa Khadijah jadi perempuan bahkan orang pertama yang beriman pada Nabi. Lamma ja'aha wa akhbaraha biha bima ra'a fi ghari Hira.
ketika Nabi baru balik dari Gua Hira dalam keadaan ketakutan dan memberitahu apa yang terjadi di Gua Hira, qalat, Khadijah berkata, kalla wallahi la yuhzikallahu abada. Oh, tidak sekali-kali, wahai suamiku. Kamu jangan takut. Kamu tidak perlu takut. Kamu tidak khawatir apa yang telah kamu alami di Gua Hira. Sekali-kali Allah tidak akan menyusahkan kamu. Amantu bih. Aku beriman dengannya. Sikit pun aku tak ada keraguan bahwa yang kamu alami itu benar belaka. Wa dhahabat bila Waraqah bin Nawfal wa qasada. Dan selepas itu dia pun pergilah secara tadi. Pergi kepada Waraqah bin Nawfal, seorang ahli kitab, dan bertanyakan tentang menceritakan peristiwa ini, dan beliau pun buat pengakuan, suamimu dipilih oleh Allah. Yang menemui suamimu di Gua Hira itu, kata Waraqah bin Nawfal, namanya Namus. Namus itu nama lain menurut ahli kitab. Nama Jibril menurut ahli kitab, namanya Namus. Dan Namus itu juga lah dahulu pernah jumpa, menemui Nabi Musa, Nabi Isa, pernah menemui Maryam. Nah, sekarang jumpa suami. Jadi dia itu bukan perkara yang aib, itu yang mulia. Suami dilantik jadi nabi. Masya Allah. Yang peliknya, jawab sekalian. Yang peliknya, sebelum pun Khadijah ini tanya kepada Waraqah bin Nawfal, yang ada hubungan family dengan Khadijah, Khadijah telah meyakini kenabian Nabi. Khadijah telah iman bahwa suaminya ini dilantik jadi Nabi. Masya Allah itu. Jadi dia beriman bukan karena dapat penjelasan, pencerahan daripada Waraqah bin Nawfal. Bahasa mudahnya, dengan kecerdasan pikirannya, dengan kejernihan hati nuraninya, Khadijah dapat melihat yang dialami oleh suamiku ini bukan perkara biasa. Suamiku ini pasti utusan Allah. Tidak mungkin suamiku yang dapat gelar Al-Amin, orang yang suka menolong orang lain, menyambung silaturahim, mengasihi yang susah, menghormati yang tua, banyak khidmatnya, tiba-tibalah dihinakan oleh Allah. Tidak mungkin. Tengok. Jadi Khadijah mengambil keputusan untuk beriman tanpa sikit keraguan, bukan dapat cadangan atau pendapat orang lain. Bukan. Itu karena kecerdasannya, berpikir jernih, dan kesucian hati nuraninya. Wahal tentu Khadijah tahu akibat mempercayai suami jadi Nabi. Karena apa disampaikan oleh suaminya yang Nabi ini berbeza sama sekali. Berbeza sama sekali, tolak belakang 180 degree dengan keyakinan kaumnya. Pasti akan menghadapi cabaran, tentangan, penentangan, pembangkangan, siang, malam, pagi, petang. Tapi Khadijah sudah tahu itu semua. Dia tidak akan berganjak selangkah pun ke belakang. Dan itu ditunjukkan oleh Khadijah. Rela mengorbankan apa saja. Dan setelah mendapatkan pencerahan pada Waraqah bin Nawfal, ya makin yakinlah dibenarkan. Tapi ingat, dia beriman bukan atas cadangan, bukan selepas mendengar pencerahan Waraqah bin Nawfal tentang peristiwa dialami Nabi. Itu menunjukkan bahwa hatinya sangat terang, jiwanya sangat jernih, hati sanubarinya sangat-sangat bercahaya, sehingga melihat kebenaran itu langsung tidak ada penghalang. Nampak jelas sekali kebenaran, karena mata hatinya melihat tanpa ada penghalang. Mata zahirnya menyaksikan suaminya begini kedua. Walhal, saya ulangi,
Nabi yang mengalami sendiri pun dia kata, khasyitu ala nafsi. Khadijah, aku khawatir apa yang berlaku padaku ini. Zamiluni, selimut aku, selimut aku. Bukan Nabi meragui ya. Nabi bukan meragui. Bahkan ketika Nabi balik daripada Gua Hira, dan kereta itu, tiba-tiba ada suara memanggil-manggil Nabi dari arah atas, lalu Nabi berdoa ke atas, yang beritahu bahawa ma'anta ini mati Rabbika Masnun, Muhammad, engkau ni bukan orang gila. Nabi tengok ke atas, ada lembaga makhluk yang sangat besar, tak nampak sepenuhnya. Ruang antara bumi dan langit tidak cukup luas untuk Jibril menampakkan dirinya yang asal. Nabi Nabi ketakutan. Suara apa ni dari mana? Kan Nabi belum pernah jumpa Jibril. Belum pernah berkenalan. Adapun selepas banyak kali jumpa Jibril jumpa lagi, ya Nabi jadi kawan baik lah. Jadi kawan baik. Kawan baik Nabi itu Jibril alaihissalam nama dia. Subhanallah. Subhanallah. Itu yang pertama. Perempuan atau orang pertama memeluk agama Islam. Sehingga ia menjadi ikutan orang lain untuk memeluk agama Islam, maka Khadijah akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang-orang yang mengikutinya. Masya Allah. Saya ulangi, dengan keimanannya, ia merdeka daripada neraka. Bila merdeka dari neraka, mana dengan rahmat Allah, ia masuk surga. Di surga ini ada beberapa darjah. Darjah dan maqam Khadijah juga akan dinaikkan oleh Allah setinggi-tingginya, sehingga mendapatkan gelaran salah seorang penghulu surga. Wanita penghulu surga. Sayyidah. Macam mana dapatnya itu? Karena ia mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang mengikuti keislaman, keimanannya selepasnya. Itu yang pertama. Jadi, kalau kita nak bagi contoh pada orang lain, agar diikuti, buatlah contoh yang baik. Contoh yang baik. Dan contoh yang terbaik, yakni beriman. Sehingga orang lain pun ikut beriman macam kita. Keyakinan, keteguhan. Walaupun kita tidak menyuruh orang lain mengikutinya. Dengan penuh kesadaran orang mengikutinya, kita automatically dapat pahala. Walaupun orang yang mengikuti contoh kita itu tak ada pun niat mentransferkan pahala buat kita, tak ada. Tak ada. Kita sekarang mempelajari tafsir. Kita sekarang sedang mempelajari agama Islam. Ya. Kita sekarang sedang belajar fiqh. Ya. Tafsir yang kita pelajari, syariat Islam yang kita pelajari, fiqh akidah yang kita pelajari, melalui buku-buku yang ditinggalkan oleh ulama-ulama dahulu. Imam Syafi'i meninggalkan warisan ilmu yang tidak sedikit. Imam Malik mewariskan pemahaman Islam kepada yang tidak sedikit. Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal demikian juga. Beliau ni semua telah wafat. Ilmu yang mereka wariskan pada kita dipelajari oleh generasi selepasnya hingga sekarang. Dipelajari, diamalkan tanpa kita niatkan. Allah beri pahala pada kita. Tanpa kita niatkan. Untuk Imam Syafi'i, ya Allah, yang ini tolong bagi Imam Syafi'i ya. Ya Allah, yang ini bagi Imam Malik ya. Tanpa kita niatkan. Imam Syafi'i pun tak pernah menyuruh kita. Secara otomatik, mereka dapat pahala yang berterusan. Ya, yang berterusan. Ilmun yuntafau bih kalau dalam hadis. Dalam hadis yang kita baca tadi, siapa yang buat cara tradisi, contoh yang baik, ia akan mendapatkan pahala dan juga berpahala sebanyak orang yang mengikutinya. Sebab itu kalau kita buat
usaha, atau buat program apa sajalah, dan program itu baik, kemudian kita istiqomah dalam meneruskan program itu, kita dapat pahala. Dan jika kita sudah meninggal sekalipun, tapi program yang kita wujudkan itu masih berterusan, orang masih menunjukkan, di alam barzah kita terus mendapat pahala. Masya Allah. Jadi bertuahlah kita. Sebab boleh jadi pahala yang kita terima, hasil amal kita tak cukup. Tapi kalau hidup kita tak buat apa-apa peninggalan yang baik, wa'iyadzubillah, yang kita tinggalkan contoh yang tak baik, udahlah. Sehingga kata orang lah, ini bukan kata saya. Ya pasal dia duduk di satu daerah. Daerah itu ramai orang Islam. Tapi tak ada aktiviti. Aktiviti Islam tak ada, jadi ramailah orang Islam tu yang macam nama saya Islam, tapi banyak tak tahu tentang Islam. Maka di situ diajarkanlah mungkin kelas agama untuk memberikan kefahaman kepada orang yang Muslim itu. Ya, mula-mulanya kelas itu sikit je lah, 2 orang, 3 orang. Tapi ya lama mungkin jadi lumayan ramai. Orang yang pertama sekali punya idea untuk ujian kelas itu zaman sekarang, pahalanya sangat besar. Dia dapat pahala dan juga dapat pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Jika ditakdirkan orang yang mengasaskan perkara baik itu meninggal, sementara peninggalannya masih diteruskan, tidak mati, tidak berhenti, dia akan terus mendapat pahala. Itulah sepatutnya dalam hidup ini. Bukan tinggal benda yang baik pun tidak, tapi yang dikatakan malah contoh yang tak baik. Lagi itu dapat dosa jariah namanya. Dapat dosa jariah. Atau mungkin buat peninggalan yang contoh yang baik pun tidak, yang jahat pun tidak, rugi. Sangat rugi. Sebab kalau hidup tu kita hanya duduk termenung, minta maaf ya termenung, tak berapa, bangun pagi, buat rutin macam itu. Jadi hanya menjalani rutiniti kehidupan. Dari situ kita itu malam tidur balik, lah ruginya lah. Sementara kita masih punya mulut untuk bercakap, sementara kita masih punya mata untuk melihat, sementara kita masih punya tenaga untuk bergerak walaupun terhad, sementara kita masih punya harta untuk kita gunakan. Kalau itu kita tidak gunakan untuk menanam saham istilahnya, kita tidak investkan untuk akhirat, ruginya lah kita. Sangat-sangat rugi. Minta maaf kalau dalam bahasa yang mungkin agak kasar lah. Jadi mana kita hidup ni menghabiskan saki bagi pun hanya untuk menunggu tiba masa dipanggil Allah. Jika dulu ada istilah minta maaf ya. Ini saya karena untuk saya sendirilah. Ini saya cakap untuk saya sendiri. Kalau saya begitu, mana saya hanya istilahnya masuklah kumpulan RTM, kata orang. Kumpulan RTM. Retired. Retired. RTM apa RTM? Tak tahu. Rehat tunggu mati. Allahu Akbar walillahilham. Ruginya saya lah kalau saya tidak bergerak. Ya ikut kemampuan yang ada. Ada mulut yang untuk cakap, ada harta yang untuk sedekah, ada masa yang digunakan. Pastikan diisi, jangan kita hanya jadi warga RTM. Rehat hanya untuk mati. Tak buat apa-apa, hanya gunung. Dan Allah memang tak suruh kita, Allah tidak memberi beberapa kita untuk melakukan amalan-amalan yang sama. Orang yang sehat, Allah suruh buat amal lebih lah. Orang yang kaya, Allah suruh buat sedekah lebih lah. Orang ada masa, Allah suruh buat bekerja lebih lah. Orang ada ilmu, Allah suruh buat ibadah yang lebih lah. Tapi bagi orang yang sakit, Allah tak akan suruh dia buat amalan seperti mana lainnya orang sehat. Orang yang tak punya harta banyak,
Allah tak akan suruh dia bersedekah macam orang yang kaya. Tapi setiap kita ini hanya disuruh oleh Allah, buatlah ikut kadar kemampuanmu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah, ikut kadar kemampuanmu, Allah kata. Saya selalu mencontohkan, jemaah sekalian, contoh yang mudah, berulang-ulang. Ibaratnya kita ini, jemaah sekalian, semua kita ini ibaratnya macam bab lampu tu lah, mentol lampu. Kilang lampu tu buat tu macam-macam. Ada yang 100 watt, kan? 60 watt, ada 40, ada 20, ada 10, ada 5 watt. Kalau kita ni lampu yang dibuat oleh kilang 5 watt, ya kita menyala 5 watt sajalah. Menyala 5 watt lah. Itu maksimum. Allah tak suruh kita menyala 20, meletup kita. Kita ibarat mentol dibuat kekuatannya 100 watt. Ya, kita berusaha untuk menyala 100 watt sehingga tidak lagi ada energi yang masih tersimpan. Walaupun jika telah mentol A 5 watt, mentol B 100 watt katakanlah. Mentol A 5 watt menyala 5 watt, mentol B 100 watt menyala 60 watt saja. Masih ada 40 yang bunyi. Kalau kita letakkan depan kita, saya yakin 100 watt yang menyala 60 itu jauh lebih terang daripada yang 5 watt menyala 5. Betul? Lebih terang. Yang 60 watt walaupun dia punya kekuatan menyala 100. Yang 5 nyalanya 5, apa malap lah. Tapi kalau kita mau berlaku adil dan Allah Maha adil dalam penilaian, yang 5 watt itu oleh Allah diberi markah 100%. Kenapa ya 5 watt 100%? Nyala. Ya, karena kemampuan 5 watt sudah digunakan 5 watt. Itu mana ikut kadar kemampuan. Mastata'tum. Tak ada lagi tenaga yang masih tersisa. Markahnya 100%. Tak ada lagi pertanyaan di akhirat. Tak ada. Hei, itu 5 watt. Pasal apa kamu punya 5 watt? Kenapa tak 10? Ya Allah, kemampuan yang kau berikan padaku hanya 5 watt. Macam mana nak menyala 10? Oh ya. 100 markah. Kemudian itu yang 100 watt. Tapi hanya mau menyala 60. Hei kamu, aku cipta kamu, aku bagi kamu kekuatan menyala 100 watt. Pasal apa hanya menyala 60? Mana yang 40? Teruk ni yang itu bini. Mempertanggungjawabkan yang 40 di mana? Tapi manusia ini kadang pelik. Terpesona, terpedaya dengan pemikirannya. Dia maunya ingin jadi mentol yang berkekuatan 500 watt. Wah. Tapi hanya mau menyala 60 watt. Cuma macam mana? Susah. Susah. Kalau boleh Allah bagi macam-macam. Sehat tak akan sakit. Kaya tak akan miskin. Senang lenang tak akan susah. Wah, yang banyak. Tapi hanya menggunakan yang paling minimum. Dia mau menerima yang paling maksimum, tapi dia hanya menggunakan yang paling minimum. Itu pertanyaannya luar biasa di akhirat. Pertanggungjawabnya luar biasa. Tapi kalau Allah bagi 10, kita gunakan 10. Allah bagi 6, Allah kita 6, Allah bagi 100. Itu yang selamat. Khadijah Al-Kubra. Ibarat mentol telah menyala dalam kadar yang paling maksimum. Kalau dia 5 watt, dia 5 watt. Kalau 100, 100. Dan dia tahu risikonya memang tidak. Sebab Allah, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ayat itu semua sudah kita hafal. Allah tidak akan memberi bebanan kepada satu diri kecuali ikut kadar kemampuannya. Jadi kalaulah dia hanya mampu itu, dan setiap kita dalam hadis Nabi ya,
selagi ini kita ini belum gharghara yugharghiru. Sebelum nyawa sampai teka, peluang untuk kita menambahkan amalan itu sentiasa ada. Ada amalan yang kita lakukan itu memberi manfaat pada diri kita sendiri, atau amalan itu kita lakukan memberi manfaat pada diri dan juga pada orang lain. Peluang itu sentiasa ada. Sama ada amalan yang kebaikannya untuk diri sendiri. Kita baca Quran, kebaikan untuk diri sendiri. Kita puasa, kebaikan untuk diri sendiri. Kita qiyamul lail untuk diri sendiri. Kebaikannya. Bagus, bagus. Tapi kalau kita ingin lebih baik, buatlah amalan yang amalan itu tidak hanya memberi manfaat kebaikan pada diri sendiri, tapi juga memberi buat orang lain. Orang yang buat baik hanya untuk diri sendiri namanya Hasan. Hasanun. Orang yang buat amal-amal yang kebaikan untuk diri sendiri dan juga beri manfaat pada orang lain, berbakti orang lain begini, namanya muhsin. Dalam Quran, wallahu yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Tak ada innallaha yuhibbul hasanin, tak ada. Tak ada dalam Quran, sesungguhnya Allah itu suka pada orang baik, tak ada. Yang ada, sesungguhnya Allah suka pada orang berbuat baik, ihsan. Jadi perbuatnya memberi manfaat pada orang lain. Dengan hartanya, dengan kesehatannya, dengan idenya, dengan tenaganya. Cemana agar orang lain dapat manfaat. Dan itu pahalanya berterusan. Khadijah, contoh pertama dalam Islam. Sehingga siapa saja orang Muslim selepasnya, yang dapat pahala, Khadijah juga dapat habuannya. Berdasarkan hadis Nabi, yang juga dipahami oleh Ibnu Hajar dalam sirahnya. Masya Allah. Yang kedua, keistimewaan yang kedua, mungkin tidak semua nanti kita tak sempat. Saya sampaikan yang kedua. Keistimewaan kelebihan Khadijah yang kedua yakni khairu nisa'i zamaniha. Khadijah Al-Kubra yakni sebaik-baik wanita pada zamannya. Sebaik-baik wanita pada zamannya. Berapa bilion, berapa juta wanita pada zaman Nabi, kita tak tahu. Tapi dari sekian juta, 100 juta, sekian bilion kaum wanita pada zaman Rasulullah, Khadijah lah yang terbaik. Ini kata Rasulullah. Kata Rasulullah. Bandingkanlah dengan siapa saja wanita pada zamannya. Khadijah nomor 1. Ini sesuai dengan hadis daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dirawikan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis sahih. Ali berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisa'iha Maryam wa khairu nisa'iha Khadijah. Itu dalam Bukhari. Sebaik-baik perempuan pada zamannya adalah Maryam. Mana pada zaman Maryam binti Imran, ramai kan perempuan. Ketika Maryam binti Imran masih hidup, perempuan bukan Maryam seorang, jutaan di kalangan Bani Israel. Tapi Nabi kata dari sekian banyak juta ke beratus juta ke perempuan Bani Israel pada masa Maryam masih hidup, Maryam binti Imran yang perempuan yang terbaik. Wa khairu nisaiha Khadijah, dan sebaik-baik perempuan pada zaman ini, mana pada zaman Nabi masih hidup, jumlahnya wallahu alam, perempuan terbaik adalah Khadijah. Masya Allah. Itu pengakuan Nabi.
Dalam hadis Bukhari. Dalam hadis Muslim, ya agak jelas lagi, khairun nisaiha Maryam binti Imran wa khairun nisaiha Khadijah binti Khuwailid, ditambah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. Ini menunjukkan jemaah sekalian bahwasanya, dan Imam Nawawi memberikan sarahan pada hadis Muslim itu, arada waqi' bihadil isyarah tafsirud dhamir fi nisaiha wa anna murad bihi jami'un nisa'il ardi. Masyaallah. Yang dimaksudkan perempuannya nisaiha pada zaman Maryam, nisaiha pada zaman Khadijah. Ha di situ, ha kata Imam An-Nawawi, bukan perempuan orang Arab saja. Ha di situ bukan perempuan Bani Israel saja pada zaman Maryam. Ha itu merujuk pada al-ardu. Subhanallah. Ini kata Imam Nawawi. Mana sebaik-baik perempuan di muka bumi pada zaman Maryam, Maryamlah yang terbaik. Sebaik-baik semua perempuan di muka bumi pada zaman Khadijah, Khadijah berbalik yang terbaik. Ya Allah. Jadi kalau waktu itu di Semenanjung sudah ada perempuan. Zaman Melayu sudah ada perempuan, ya termasuklah. Tak lawan, tak ada siapa yang lawan. Bukan hanya perempuan Quraisy saja. Bukan hanya wanita Bani Israel saja pada zaman Maryam. Ha itu merujuk pada bumi. Sebaik-baik perempuan yang ada di muka bumi ini pada zaman Maryam lah. Maryam binti Imran. Dan sebaik-baik wanita di planet bumi pada zaman Khadijah, Khadijah binti Khuwailid. Itu kata An-Nawawi dalam syarahnya. Bahkan lebih dahsyat dari itu. Ai kullu man bainas sama'i wal ardi minan nisa. Yakni siapa saja makhluk yang berada di antara bumi dan langit. Allahu Akbar. Pujian seperti itu jamaah sekalian, tentulah bukan pujian sembarangan, bukan pengakuan, pengiktirafan yang biasa. Karena ini pengiktirafan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yang Nabi tidak akan berkata-kata kecuali berikan wahyu. Dirakamkan pula dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi kalau kita nak cari teladan, ya Khadijah lah dalam hal ini jadi teladannya. Banyak yang nanti kalau kita dah habis insyaAllah menceritakan itu, banyak yang kita teladani khasnya dalam kehidupan sekarang yang penuh dengan pancaroba ini. Wal azharu fi ma'ana ma'nahu anna kulla wahidatin minhuma khamisa iladi fi asriha. Itu yang pertama. Apa kelebihannya? Tadi sudah dinyatakan ya. Satu di antara amalannya tadi. Ini bermakna. Apa yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim ini selari dengan apa yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis Riwayat Ahmad yang menjadi tajuk pembicaraan kita ini. Hadis yang menjadi tajuk pembicaraan selama ini, yakni tajuk riwayat Ahmad ibn Aisyah Ummul Mukminin, Nabi bersabda, Sayyidatu Nisa'il Jannah arba'. Penghulu wanita surga itu ada 4. Satu di antaranya Khadijah. Kenapa jadi penghulu? Oh, rupanya satu di antaranya Khadijah adalah wanita terbaik di muka bumi. Pada zamannya. Pada zaman ketika dia hidup lah. Lalu Maryam, wanita terbaik di planet bumi pada zaman Maryam masih hidup. Jadi kalau kita nilaikan Khadijah seorang, lalu kita bandingkan dengan seluruh wanita di muka bumi saat itu, Khadijah masih lebih baik. Nilainya. Kalau kita nak buat comparison,
Comparison antara Maryam, ini Maryam, lalu kita bandingkan dengan seluruh wanita di planet bumi saat itu, Maryam masih lebih baik. Bukan sama, lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menilai manusia ini rupanya bukan dari segi kuantitinya, bukan. Dari segi kualitinya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Macam mana seorang insan punya nilai lebih baik daripada seluruh insan yang lain. Kata Allah ni bukan kata kita. Jadi nilai manusia itu pada kualitinya, bukan pada kuantitinya. Berbeza dengan, minta maaf, berbeza dengan binatang. Berbeza dengan binatang. Katalah kambing atau lembu. Menurut kamu, mana yang lebih kamu sukai? Mana yang menurut kamu lebih bernilai? Ini ada seekor kambing, ini ada seekor lembu. Mana yang kamu yang lebih bernilai, beli berharga dibandingkan nih 10.000 ekor lembu? Pastilah kita akan kata yang 10.000 ekor lembu itulah lebih bernilai. Apa pula seekor lebih bernilai 10.000? Seekor berapa harganya? Ini 10.000. Itu binatang. Nilainya terletak pada kuantitinya, pada jumlahnya, pada kamiahnya. Manusia nilainya bukan pada kamiah, bukan pada jumlah, tapi pada kaifiah, kualiti dia. Dan inilah yang perlu kita contohi. Sesuai dengan firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah nak uji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik. Jadi nak amalkan ada orang tu yang paling baik. Bukan yang paling banyak. Bukan yang banyak. Umur yang dinilai oleh yang paling berkualiti umur itu. Bukan yang kuantinya. Oh, kalau 100 tahun lebih baik daripada 80 tahun. Belum tentu. Oh, kalau orang meninggal umur 80 tahun lebih mulia daripada yang meninggal ketika umur baru 41 tahun. Belum tentu. Belum tentu. Nabi Ibrahim ketika ia rela dibakar oleh Namrus. Campak dalam api. Semata-mata mempertahankan akidah la ilaha illallah. Dihancurkan Tuhan mereka. Ya, kalau kita tanya akal kita, tak Ibrahim, ya matilah campak dalam api. Mana Ibrahim telah bersedia untuk mati. Ketika umurnya baru 17 tahun dalam riwayat. Baru 17 tahun. Tengok umur, apa dipanggil, chronological age, baru 17. Tapi jika sekiranya Allah takdirkan Nabi Ibrahim campak dalam api yang waktu umur baru 17 tahun, mati, terbakar, Ibrahim terus masuk surga. Apa ruginya mati ketika umurnya baru 17 tahun, tapi terus masuk surga? Kenapa? Walaupun baru 17 tahun, umurnya sudah berkualiti. Iya. Fir'aun, Namrud, itu zaman silam, bukan mati umur muda. Abu Jahal, Abu Lahab, itu bukan mati ketika umurnya 30 tahun. Kalau bahasa sekarang, ya sudah berumur sangatlah. Apa untungnya dia mati setelah umurnya panjang, tapi wal'iyadu billah, ia masuk neraka. Atau apa untungnya orang mati ketika umurnya sudah lanjut, tapi tidak terus masuk, tapi paksalah disiksa di neraka karena amalnya. Kan tidak ada keuntungannya. Dan apa ruginya orang mati umurnya masih sedikit, tapi terus masuk surga. Seperti mana Ibrahim. Ashabul Kahfi, masuk gua, pemuda, remaja semuanya. Remaja. Allah takdirkan hidup dia hanya tidur je kerja dia. Tidur je. Tak habis-habis 300 tahun lebih.
Bangun tambah lama diketahui jatuh, terus mati. Jadi kalau tengok umurnya yang dia sedari, ya baru remaja lah, mungkin 20 tahun, 21 tahun. Yang dia sedari lah. Walaupun hakikatnya sudah lanjut sampai 300 tahun lebih, tapi kan dia tak sedar, tidur. Di dua kerjanya tidur, terus mati, dia akhirnya terus masuk surga. Tengok. Politik. Dan dia, ketika umur 17 tahun itu, rela meninggalkan kampung halaman, mengorbankan dunia dan isinya kemewahan dunia, semata-mata kerana akidahnya. Dan dia tahu risikonya, dikejar-kejar akan ditangkap. Kalau berjaya ditangkap, matilah dia. Tapi bagi dia, tak masalah. Kalau tidak mati ditangkap oleh musuh, ya mungkin mati karena sakit. Yang penting, sungguh pun aku kehilangan jasadku, kehilangan duniaku, jangan sekali-kali aku kehilangan akidahku. Inilah contoh yang diteladankan oleh ya orang-orang hebat, termasuk perempuan yang kita sedang pelajari. Ya mas kalian, ya nampaknya baru 2 itu saja yang saya sampaikan tentang keutamaan, kelebihan Khadijah Al-Kubra. Masih banyak lagi yang perlu kita kaji nanti. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan yang lain bila diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah sentiasa menuntun kita ke jalan yang ridha ini. Mari kita dengan bacaan tasbih dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.